warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abi Sujani. Saya Salwa Suraya. Kali ini kita akan membahas materi tentang Haji dan Umroh. Di era digital ini, informasi sangat mudah diakses. Tentunya kita sudah sering mendengar kata haji. Akan tetapi, apa sih haji itu? Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, haji memiliki arti sengaja atau menuju. Sedangkan secara istilah, haji ialah sengaja mengunjungi Baitul Haram atau Tanah Suci, yakni Ka'bah atau Mekah. Haji ini memiliki syarat wajib. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, cukup umur atau sudah baligh. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, merdeka dalam artian yang akan bepergian haji ini tidak sedang menjadi budak. Yang kelima adalah mampu atau mempunyai bekal untuk berangkat haji. Yang keenam adalah ada kendaraan, baik kendaraan pribadi ataupun dengan cara menyewa. Akan tetapi seringnya kita menyewa, yaitu dengan menaiki pesawat. Dan yang ketujuh adalah aman di perjalanan atau sepi perjalanan. Begitu. Berikutnya adalah rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ini ada 6. Yang pertama yaitu ihram. Ihram ini adalah memakai kain ihram sekaligus berniat untuk melaksanakan atau menjalankan ibadah haji. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah orang-orang atau jamaah haji yang sudah berihram kemudian datang ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dengan syarat tidak gila atau tidak pingsan, atau dalam arti lain adalah yang di Arafah ini orangnya harus sadar begitu. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf ini merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun mengelilingi Ka'bah ini dimulai dari sisi kiri, yaitu dimulai dari Hajar Aswad atau yang searah lurus dengan Hajar Aswad. Jika tidak dimulai dari Hajar Aswad, maka tawafnya tidak ada artinya. Dan yang keempat, Dan yang keempat yaitu apa yang keempat? Kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'i ini yakni berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sama seperti tawaf, sa'i ini dilakukan sebanyak 7 kali. Adapun syaratnya, yang pertama dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan ia tiba di Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ini terhitung 1 kali sa'i. Demikian kembalinya dari Marwah ke Bukit Sofa dihitung 1 kali. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu tahallul atau mencukur rambut. Biasanya mencukur rambut ini hingga botak. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah yang keenam, yaitu tertib. Tertib ini berarti melakukan semuanya secara berurutan gitu. Tidak dibalik-balikan urutannya. Jadi harus dari rukun yang pertama, mulai dari ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Jangan dibalik-balik. Jangan tahallul dulu baru wukuf, baru tawaf. Harus teratur. Adapun yang membedakan rukun haji dengan rukun umroh cuma satu, yaitu pada rukun umroh tidak ada wukuf. Jadi rukun umroh itu hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian tartib, hanya 5.
Tadi kan kita sudah membahas syarat sah haji, rukun haji. Sekarang kita akan membahas wajib-wajib haji. Wajib-wajib haji ini ada 3 perkara. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot ini diartikan batas. Nah, ihram dari mikot harus benar sesuai mana dan sesuai dari mana tempat jamaah haji berasal, atau dari sudut mana jamaah haji berasal. Wajib haji yang kedua adalah melempar jumroh atau melontar jumroh. Melempar jumroh ini ada 3, dimulai pada jumroh kubro atau jumroh ula, kemudian jumroh wusto, kemudian yang terakhir adalah jumroh akobah. Dari jumroh yang 3 tersebut, masing-masing jumlah lontaran jumlahnya adalah 7 batu kerikil kecil, satu persatu ya, jangan tong lagi, jangan semuanya langsung dilemparkan karena kita mau buru-buru lemparkan semuanya, gak bisa, harus satu-satu. Kalau melontar 2 buah kerikil sekaligus, 2 nih ya, lebih dari 1 berarti, maka terhitung 1 kali melontar. Nah, walaupun kita melontar 2 buah batu kerikil, maka terhitungnya itu cuma 1. Melontarkan 1 butir sebanyak 7 kali itu sudah cukup, atau sah. Jadi gak usah 2, gak usah 3, 1 aja cukup per 1 kali lontaran. Nah, berikutnya wajib haji yang ketiga adalah menggundul atau memotong rambut, yaitu tadi tahalul. Kalau laki-laki disunahkan memotong rambutnya sampai gundul. Akan tetapi kalau bagi kaum wanita, memotongnya sebagian rambut saja. Nah, adapun mencukur rambut ini paling sedikit 3 helai rambut kepala, baik dengan cara memotong dengan gunting maupun mencabutnya dengan atau membakarnya. Adapun bagi orang yang udah gundul gitu, tidak ada, dalam artian tidak ada rambut di kepala, maka sunnah baginya untuk memperagakan alat cukur. Jadi diperagakan alat cukurnya, tetap diperagakan gitu, seperti itu. Perlu diperhatikan juga untuk mencukur rambut ini hanya rambut yang di kepala, jangan rambut-rambut yang lain, jangan rambut jenggot, jangan rambut kumis, jangan rambut alis, hanya rambut kepala. Selain wajib, ada juga sunnah haji, sunnah ibadah haji. Sunnah ibadah haji ini ada 7 perkara. Yang pertama itu sunnah untuk haji ifrad, yaitu mendahulukan ibadah haji, kemudian ibadah umroh. Misalnya kita itu mau melakukan ibadah haji dan umroh sekaligus, nah disunahkan untuk haji ifrad, yaitu mendahulukan haji dulu. Nah, setelah kita selesai ibadah haji, barulah niat lagi untuk melakukan ibadah umroh. Sunnah haji yang kedua adalah mengucap kalimah talbiyah sebanyak mungkin, dan kalau bagi pria disunahkan juga untuk membacanya secara keras. Ya, pria harus membacanya secara keras, sunnah. Ketiga adalah tawaf qodum. Tawaf qodum ini merupakan tawaf yang dilaksanakan atau dikhususkan bagi jamaah haji ketika telah masuk kota Mekah sebelum beranjak ke Padang Arafah atau ke waktu wukuf. Ke Padang Arafah untuk wukuf. Ya. Adapun bagi jamaah umroh ketika tawaf untuk umroh, maka telah termasuk tawaf qodum ini. Keempat adalah bermalam di Muzdalifah. Yang kelima adalah sholat 2 rakaat sesudah melakukan tawaf dan mengambil tempat sholat di balik makom Ibrahim dengan suara pelan membaca Al-Fatihah dan surah-surah, baik itu surah pendek maupun surah asal surah dalam Al-Quran. Nah, sholat 2 rakaat ini dilakukan di siang hari dan dengan suara jahar atau keras di malamnya. Nah, kalau siang hari itu suaranya muezzannya suaranya rendah. Kalau malam hari suaranya keras, jahar.
Yang keenam yaitu bermalam di Mina. Yang ketujuh yaitu tawaf wada. Tawaf wada ini ketika hendak keluar dari Mekah, baik keluarnya itu untuk mengambil mikot haji ataupun bukan, dekat maupun jauh, sunnah untuk tawaf wada. Hal-hal yang diharamkan atau tidak boleh kita lakukan saat kita sedang melakukan ihram. Yang pertama, tidak boleh menggunakan pakaian berkain seperti baju. Lalu yang kedua, tidak boleh untuk pria menutup sebagian rambutnya atau seluruh rambutnya. Yang ketiga, tidak boleh mencabut, menyukur, ataupun membakar rambutnya secara sengaja. Yang keempat, yaitu menyisir rambut dengan kukunya. Adapun sebagian ulama yang menyebutkan itu makruh. Yang kelima yaitu mencabut atau memotong kuku secara sengaja. Yang keenam yaitu memakai harum-haruman secara sengaja atau berkeinginan atau memiliki niat yang lain. Yang ketujuh yaitu menyembelih hewan atau membunuh hewan yang asal hukum dagingnya itu boleh dimakan. Yang kedelapan, melakukan akad nikah baik untuk dirinya ataupun bagi orang lain. Yang kesembilan, tidak boleh bersetubuh antara suami dan istri atau suami tidak boleh menyetubuhi istri. Yang kesepuluh, tidak boleh bagi seorang pria menyentuh kulit wanita. Yang selanjutnya adalah dam. Apa sih itu dam? Dam adalah denda ataupun tebusan bagi orang yang melakukan haji maupun umroh karena orang tersebut melanggar peraturan atau ketentuan tertentu. Dam wajib bagi orang yang melakukan ihram itu ada 5. Yang pertama, dam wajib karena seseorang itu meninggalkan sebagian perkara seperti meninggalkan ihram pada mikotnya. Yang kedua, dam wajib karena seseorang itu mencabut, mencukur rambut dan kukunya. Yang ketiga, dam wajib dikarenakan orang tersebut bertahalul saat ihram dan dengan niat sengaja meninggalkan perkara haji maupun umroh. Yang keempat yaitu dam wajib karena seseorang itu membunuh buruan atau hewan. Yang kelima yaitu dam wajib karena seseorang itu melakukan wat'i atau bersetubuh dengan secara sengaja dan 2 orang tersebut melakukannya dengan sadar dan memiliki akal sehat. Materi selanjutnya adalah umroh. Umroh secara bahasa dapat diartikan ziarah atau mengunjungi suatu tempat. Umroh adalah suatu kegiatan dalam agama Islam yang mirip dengan haji atau juga suka disebut dengan haji kecil. Umroh itu memiliki 3 rukun. Yang pertama, melakukan ihram. Yang kedua, melakukan tawaf. Dan yang ketiga, melakukan sa'i. Maka dari itu, terdapat perbedaan antara ibadah haji dan juga ibadah umroh. Ibadah haji dan ibadah umroh terdapat perbedaan dalam segi waktu dan juga rukun. Dalam segi waktu, ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja dan pada bulan apa saja. Dan ibadah haji hanya bisa dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah hingga tanggal 12 Zulhijjah. Lalu, dalam segi rukun, yaitu saat ibadah haji kita melakukan wukuf di Arafah. Sedangkan saat ibadah umroh kita tidak melakukan wukuf di Arafah. Pembahasan kali ini mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami izin pamit undur diri karena tadi sudah dimulai maka akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.